Halo, selamat hari Kamis dan juga salam sehat. Ini gue buat hanya mungkin kurang lebih setengah jam ya setelah dua pertandingan Liga Champions babak perempat final baru aja kelar. Jadi dua tim Inggris, Liverpool dan juga Man City berhasil meraih kemenangan di leg pertama ya. Karena kebetulan dua tim ini akan saling kuda pacu ya di dua kompetisi domestik di Premier League dan juga di FA Cup dalam beberapa hari ke depan, maka gue akan bahas secara luas dulu ya. Jadi kemenangan ini bukan diraih dengan mudah ya, karena dua tim ini sangat juga berfokus kepada pertandingan di domestik ya, karena kita tahu kedua tim akan saling bertemu tanggal 10 ya, tanggal 10 itu hari Minggu. Ya, hari Minggu mereka akan ketemu jam 10.30 malam ya. Jadi mereka juga harus membagi fokusnya antara di Liga Champions, di Premier League dan juga di FA Cup. Ya, dalam sebulan ke depan ini jadwalnya sangat-sangat padat. Ya, benar-benar ketat bagi Liverpool dan juga Manchester City, dan mereka akan saling ketemu. Nah, jadi sebelum gue ke masing-masing tim, gue akan bahas kaitannya dari dua tim ini. Dan seperti yang gue yakin lu udah tahu semua, ini dua-duanya Man City saat ini hanya dipisahkan satu poin dengan Liverpool ya. Man City ada di peringkat satu dengan 73 poin dan Liverpool ada di bawahnya dengan 72 poin. Ini kita bicara di Premier League ya. Dan eh tentunya ini perjalanan yang masih sangat ketat, bukan tidak mungkin akan diputuskan nanti sampai dengan pekan-pekan terakhir. Kemudian juga di FA Cup mereka akan saling ketemu tanggal 16, jadi kira-kira 10 hari lagi ya dari sekarang di di semifinal FA Cup ya. Nah, itu kaitan keduanya. Jadi harus pintar-pintar menyimpan tenaga, harus pintar-pintar menyimpan konsentrasi. Dan menurut gua sejauh ini yang ada di pole position adalah Liverpool. Kenapa? Karena kemarin kita lihat ya bagaimana Liverpool berhasil membawa pulang dengan kemenangan dari Lisbon, dari Estadio da Luz, dengan skor 3-1. Nah, jadi sebelum nanti ke ke Man City, gue ke Liverpool Benfica dulu. Secara umum dari awal kelihatan memang kelasnya jauh ya. Beda dengan City dengan Atletico Madrid yang agak lumayan ketat. Tapi Benfica sama Liverpool ini memang sangat jomplang kalau menurut gue. Sejak menit pertama Liverpool benar-benar mendominasi. Ada banyak peluang yang didapatkan oleh Liverpool. Benfica juga sebenarnya ada, tapi memang beda kelas, beda kualitas, sehingga memang akhirnya Liverpool berhasil unggul duluan melalui Konate ya di menit ke berapa nih? Ya pokoknya awal lah, menit 17 ya, Ibrahim Konate. Nah ini Ibrahim Konate main luar biasa di babak pertama. Ya defense-nya oke, benar-benar membuat menurut gua ya tugas Van Dijk menjadi lebih mudah. Jadi dia punya partner yang menurut gua sangat sangat agak berimbang lah gitu. Bahkan dia mencetak gol juga Ibrahim Konate. Kemudian semakin lengkap ya dengan gol Sadio Mane. Ini lagi-lagi strategi jitu dari klub yang menyimpan seorang Alexander Arnold di laga sebelumnya ya, di laga sebelumnya Benfica Liverpool melawan Watford, sehingga memastikan dia full fit saat menghadapi Benfica. Dan salah satu gol Mane tersebut dari long crossingnya Alexander Arnold. Nah, turun minum Liverpool, good start ya, perfect start 2-0, kemudian tidak ada masalah. Nah, cuman agak sedikit ada bumping ketika di awal babak kedua. Ini menurut gue pemain yang sangat luar biasa ya. Kalau nggak ada blunder mungkin dia akan menjadi man of the match. Ya Ibrahim Konate lagi bertahan, kena crossing, kemudian salah nahan bola, kemudian direbut sama Darwin Nunes, dan akhirnya kebobolan gawang Alisson Becker ya. Nah, sebelum ini pun ada banyak peluang yang didapatkan Benfica ya dari Everton di menit ke, gue catat ini ya, di menit ke 24, tapi memang dan juga 45 Rafa Silva. Ini dari serangan balik ya, ada dua shot on goal yang memang sekali lagi kelasnya beda, sehingga finishingnya juga nggak bisa dimanfaatkan, dikonversikan menjadi gol. Nah, balik lagi tadi ke babak kedua, uh, ini yang gue katakan bukan sekedar memenangkan pertandingan. Dengan kelas yang ada Liverpool memang dengan mudah bisa memenangkan pertandingan. Tapi Klopp harus benar-benar mengatur
apa namanya ya, distribusi tenaga para pemain ini. Nah, em, di menit ke 61 jam permainan, memang dia harus mengambil pilihan. Tidak lama lagi, 4 hari lagi mereka akan menghadapi City. Ini partai yang sangat penting. Mungkin akan menjadi penentu juara atau tidaknya Premier League. Sehingga ketika dia yakin dengan keunggulan 2-1, ya at least mereka menang lah ya. Lalu dilakukan 3 pergantian pemain sekaligus ya. Ini kita lihat ada Jordan Henderson masuk menggantikan Jordan Henderson, Diogo Jota, Roberto Firmino ini langsung masuk sekaligus menggantikan Thiago Alcantara, Mohamed Salah dan juga Sadio Mane ya. So, kalau Mohamed Salah memang gue paham ya, kebetulan gue nonton di video.com dan di situ banyak komentar-komentar yang mengatakan Salah mainnya jelek lah karena lagi puasa atau mungkin mau sahur dan sebagainya ya. Tapi anyway apapun alasannya, memang Salah kemarin tampil sangat buruk ya. Ada berapa kali dia, bukan berapa, ya kalau nggak salah 2 kali one on one gagal, kemudian juga ya karena memang juga penjaga gawang dari Yunani ya. Ini bagus juga penampilannya, Odysseus Vlachodimos namanya, gue juga baru tahu. Ini juga tampil cukup baik. Tapi memang malam itu Salah benar-benar banyak salahnya lah gitu. Jadi nahan bola juga ada lepas segala macem. Ya dia mengaitkan dengan gajinya juga tertundanya tanda tangan perpanjangan kontrak. Tapi anyway, kalau untuk Salah memang dia layak untuk diganti. Tapi kemudian yang lain seperti Alcantara dan juga Sadio Mane lebih kepada untuk menyimpan tenaga mereka di pertandingan melawan City. Nah ini yang gue bilang tidak mudah, bukan hanya sekedar menang, tapi juga bagaimana mengatur tenaga mereka supaya nggak habis. Artinya nanti saat menghadapi Liverpool, City punya 6 pemain yang bermain tidak lebih dari sejam. Ya, jadi ada Henderson, Alcantara, Diogo Jota, Mohamed Salah, Firmino dan juga Mane. Ini penting. Ya, sementara gue sedikit geser ke City. City tuh baru ngejebolin gawang Atletico Madrid itu menit 70 ya. Ini baru menit ke 70 sehingga mereka pemainnya banyak yang lebih lama mainnya ketimbang Liverpool ya. Ini kita lihat ya. Nah, memang nah ini menariknya nih. Jadi City juga Pep juga melakukan 3 pergantian pemain sekaligus ya, menit ke 68 ya, atau kurang lebih hampir 10 menit setelah Liverpool melakukan pergantian pemain. Jadi mungkin atau bukan tidak mungkin, gue yakin memang ini bukan kebetulan. Jadi menit 60 atau 61 Jurgen Klopp lakukan 3 pergantian. City di saat yang hampir bersamaan atau selisih mungkin sekitar 9-10 menit melakukan 3 pergantian pemain juga. Jadi Gabriel Jesus dimasukin, Phil Foden juga Grealish, gantiin Sterling, Mahrez dan juga Gundogan. Jadi ini kelihatan ada konektivitasnya satu sama lain. Nah, balik lagi kita ke Liverpool ya. Nah, setelah melakukan 3 pergantian pemain, kemudian Liverpool hold back ya, mengamankan at least kemenangan ya. Gue yakin di Anfield nanti mereka nggak ada kesulitan, sehingga Klopp mengambil prioritas untuk menyimpan tenaganya menghadapi City. Nah, untungnya di menit-menit terakhir, di menit ke 89 kalau nggak salah ya, 87 ya, ada bonus gol dari Luis Diaz yang ini membuat Klopp, kita lihat senyumnya beda ketika gol pertama dan kedua, karena ini benar-benar menyegel kemenangan, membuat fokus para pemain Liverpool juga menjadi lebih terkonsentrasi menghadapi City ya, karena setelah menghadapi City mereka akan kembali menghadapi Benfica. Jadi tanggal 10 nanti hari Minggu menghadapi lawan City, kemudian minggu depannya lagi atau tanggal 14 mereka kembali menjamu Benfica ya. Jadi mereka udah lebih fokus lah. Jadi ini good start, good finish juga dari Liverpool. Nah, sekarang kita ke City supaya video gua nggak terlalu lama. City memang dihadapkan pada permainan pragmatis ya, ala Atletico Madrid. Sebelum pertandingan, Pep sudah melakukan sayur menurut gua. Dia mengatakan Atletico ini bukan tim bertahan, bla bla bla. Gua yakin, atau bukan gue yakin, gua punya feeling ini adalah untuk memancing Diego Simeone untuk bermain lebih keluar ya. Dan ternyata tidak demikian. Atletico bermain bertahan karena mereka tahu bermain menyerang melawan City di Etihad Stadium sama aja bunuh diri. Sampai 45 menit pertama Atletico berhasil. Tidak ada satu shot on goal pun ya ke gawang Jan Oblak ya. Di babak kedua baru ada shot on goal dari Kevin De Bruyne awal-awal sekitar menit 50-an lah. Itu peluang yang paling clear.
dan sampai akhirnya ada gol dari Kevin De Bruyne menit ke-70. Itu 2 menit tadi setelah pergantian 3 pergantian sekaligus ya. Nah, ini yang gue katakan City agak sedikit terkuras tenaganya, walaupun tentu mereka masih punya pelapis yang sepadan juga ya. Dan sejauh ini hampir semua pemain fit kecuali Ruben Dias ya. Tapi kita nggak tahu nanti, tapi kayaknya belum fit ya. Nanti melawan Liverpool, cuman gue rasa Nathan Ake sih nggak ada masalah ya, duet sama Aymeric Laporte dan juga Stones yang akan mengisi di sisi kanan nanti. Nah, jadi dua kemenangan yang agak sedikit berbeda. Liverpool lebih relax, tenaga mereka lebih banyak tersimpan, sementara City agak sedikit full force ya, dan bahkan selama 90 menit itu mungkin at least 70 menit lah. Enggak, 70 menit lebih, sorry. Setelah gol pun mereka tetap ngotot ya untuk mencari gol lagi. Jadi tenaganya, pemainnya bermain lebih lama. Kemudian juga mereka lebih high intense. Ini yang gue katakan lawan Liverpool nanti mungkin agak was-was ya, karena Liverpool menurut gue agak sedikit lebih bugar gitu. Nah, kemudian ya jadwal keduanya ini juga penting ya, karena memang benar-benar luar biasa berat ya. Kalau kita lihat Liverpool, mereka setelah lawan City nanti, kemudian lawan Benfica lagi leg kedua. Kemudian mereka main di FA Cup, juga ketemu lagi nih City sama Liverpool. Gua akan share mungkin jadwalnya di sini. Terus habis itu tanggal 20 April mereka akan menghadapi United. Ini juga nggak mudah. Dan kemudian tanggal 24 mereka akan menjalani di Merseyside menghadapi Everton. Baru mungkin akhir April tanggal 30 mereka agak lebih relax menghadapi Newcastle ya. Nah, sementara City ya jadwalnya hampir sama sebenarnya ya. Nanti lawan Liverpool, kemudian away ke Atletico Madrid, ini agak berat. Nah, ini yang gue katakan fokus mereka akan lebih terpecah ketimbang Liverpool. Dan kemudian mereka akan menghadapi Watford tanggal 23 April dan juga Leeds di akhir bulan. Jadi lebih, kalau secara jadwal intinya City lebih gampang, tapi kalau secara kebugaran fisik kelihatannya Liverpool lebih sejauh ini ada di ball possession, lebih bugar karena tadi pergantian pemain yang tepat dari Jurgen Klopp dan juga kemenangan yang sangat penting dari Benfica ya, sehingga membuat mereka lebih fokus di menatap leg kedua nanti dan juga menghadapi City. Ya, gue rasa itu aja round up dari hasil Liga Champions perempat final tadi. Ya, kita lihat nanti pertemuan mereka hari Minggu ya. Ini akan menjadi penentu, mungkin akan menjadi penentu siapa yang akan menjadi juara Liga Inggris musim ini, karena ini istilahnya 6-pointer ya pertandingannya. Nah, oke, mungkin kita akan sedikit lihat dari jalurnya. Ini juga nggak mudah ya. Sedikit gua akan flashback ke jalur perempat final. Memang jalurnya Liverpool ini lebih berat ketimbang jalur City ya. With all respect, kalau dengan asumsi Liverpool bisa melewati Benfica, maka kemungkinan besar mereka akan menghadapi Bayern Munchen ya. Kita tahu seperti apa Bayern Munchen. Sementara City, seandainya kalau kita asumsikan bisa melewati Atletico Madrid, mereka akan menghadapi Chelsea dan Real Madrid. Sebenarnya sih susah juga ya. Madrid dan Chelsea juga nggak gampang ya, juara bertahan dan juga tim paling sukses di Liga Champions ya. Intinya nggak ada yang mudah lah kalau udah menghadapi atau udah masuk ke perempat final atau semifinal ya. Oke, sampai di sini aja video gua Liga Champions perempat final leg pertama. Dua Inggris berhasil menang dengan gaya yang berbeda. Oke, terima kasih, salam sehat, ciao.